Akhir-akhir ini masyarakat kita sedang digempur oleh isu penyalahgunaan uang, baik itu mutilasi uang, pemalsuan uang, judi online, bahkan sampai ke pinjaman online. Si kakek sis yang katanya membawa kemakmuran, malah membawa kemiskinan. Iming-iming menjadi kaya dengan cepat, malah menjadi miskin dengan kilat. Sebagai generasi muda haruslah berpikir matang dalam pengelolaan dan perencanaan uang. Jangan sampai terjerat judi online dan utang untuk keberlangsungan di masa yang akan datang. Uang merupakan alat penimbun kekayaan yang kita miliki. Harus dijaga nilai dan manfaatnya agar tidak tergerus oleh inflasi. Nah, salah satu caranya kalian dapat berinvestasi melalui instrumen investasi obligasi, yakni surat berharga negara atau sering disingkat menjadi SBN. Dengan berinvestasi melalui SBN, maka kalian secara tidak langsung akan berkontribusi dalam pembangunan negeri dan tentunya berkontribusi pula dalam penyusunan APBN. Apa sih hubungan antara APBN dengan SBN? Saya, Niko Mirianti dari SMA Negeri 3 Singaraja. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau sering kita singkat menjadi APBN. APBN adalah pengelolaan keuangan suatu negara yang sudah ditetapkan setiap tahunnya demi kemakmuran rakyat. Dalam APBN, komponen pendapatan dapat berupa penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Sementara, belanja negara dapat berupa pengeluaran pemerintah demi pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, jalan raya, serta rumah sakit untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Namun, pernahkah kalian mendengar bahwa APBN kita mengalami defisit? Defisit merupakan keadaan di mana belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara. Berdasarkan data dari Nota Keuangan bahwa APBN tahun 2017 sampai tahun 2002 mengalami defisit. Lalu, apakah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi defisit? Salah satu cara dalam mengatasi defisit adalah dengan komponen pembiayaan anggaran. Menurut Undang-Undang APBN bahwa pembiayaan anggaran adalah setiap penerimaan yang akan dibayarkan berdasarkan pengeluaran-pengeluaran tahun anggaran sebelumnya, penyusunan sisa saldo anggaran, dan atau pengeluaran yang akan diterima pada saat tahun bersangkutan maupun pada saat tahun anggaran berikutnya. Jadi, komponen pembiayaan anggaran adalah penerimaan dan atau pengeluaran yang digunakan pemerintah dalam mengatasi defisit APBN. Dalam postur APBN yang mulai pada tahun 2017 sampai dengan saat ini, bahwa komponen biaya anggaran terdiri dari pembiayaan utang, pembiayaan investasi, kewajiban pinjaman, pemberian pinjaman, serta pembiayaan lainnya. Komponen pembiayaan anggaran salah satu instrumennya adalah instrumen pembiayaan utang. Dalam instrumen pembiayaan utang ada beberapa macam, yakni surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar negeri. Surat berharga negara atau sering kita kenal dengan SBN adalah surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh negara dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dan dijamin pembayaran pokok dan bunganya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya. Surat berharga negara atau SBN ini dapat dikategorikan menjadi dua. Ada yang disebut dengan surat utang negara dan ada yang disebut dengan surat berharga syariah negara atau SBSN. Surat utang negara atau biasanya kita singkat menjadi
dimaksud ini adalah surat berharga berupa pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun falas, di mana pembayaran pokok dan bunganya dijamin oleh negara. Sementara, surat berharga syariah nasional adalah surat berharga dengan prinsip syariah, atau kita sering disebut dengan sukuk. Bagaimana? Sudah mengerti bukan hubungan antara APBN dengan SBN? Ya, dengan diterbitkannya SBN dari pemerintah, maka pemerintah akan mendapatkan suntikan dana, di mana suntikan dana dari investor atau masyarakat yang membeli SBN ini akan digunakan pemerintah dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBN. Kemudian, kita sebagai investor atau masyarakat juga mendapatkan timbal balik. Timbal baliknya berupa kupon atau bunga dari dana yang sudah kita balikan berupa SBN. Jadi, kita sebagai generasi muda peduli terhadap uang, tidak hanya peduli terhadap fisik uang tersebut, melainkan harus juga diimbangi dengan kepedulian kita terhadap nilai serta manfaat uang yang kita miliki yang ditunjukkan kepada negeri ini. Jadi, mari kita berinvestasi dan mari kita peduli uang dengan cara investasi surat berharga negara demi APBN dan demi negara tercinta.